Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Tapi sebelum itu kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Amin. Nah anak-anak, kita akan melanjutkan pada materi pelajaran 4, yaitu dengan tema bersih itu sehat. Dengan subtema, yaitu ada 3 subtema yang akan kita pelajari. Yang pertama, bersih dan suci. Subtema yang kedua, yaitu berwudu. Dan subtema yang ketiga, yaitu tayamum. Nah, kita masuk pada subtema yang pertama, yaitu tentang mengenal arti bersih dan sehat. Agama Islam adalah agama yang cinta dengan kebersihan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan yang mensucikan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan, sebagaimana dalam hadisnya yang berbunyi, an-nadzafatun minal iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, sekarang apa sih bersih itu? Bersih artinya bebas dari kotoran. Kalau badan terhindar dari kotoran, maka tidak akan mudah terkena penyakit. Maka oleh karena itu badan kita harus bersih. Dengan cara apa biar badan kita bersih? Yaitu dengan cara mandilah 2 kali sehari. Nah anak-anak, sedangkan suci artinya bebas dari najis. Apa sih najis itu? Najis adalah sesuatu yang membuat kita terhalang dalam beribadah. Contoh najis yaitu liur anjing, darah, air kencing, dan tinja atau istinja. Nah, contohnya misalnya kalau badan kita atau kita terpegang kotoran ayam. Nah, itu kita tidak boleh melaksanakan sholat ya, karena kita terkena najis atau kita terkena air kencing bayi. Nah, itu juga tidak boleh ya anak-anak, itu juga kita terkena najis. Jadi kita tidak boleh melaksanakan ibadah atau melaksanakan sholat. Nah anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa najis sudah pasti kotor, tetapi kotor belum tentu najis. Sebagaimana gambar berikut ini. Nah, yang pertama, jika lantai kotor karena tanah, maka bisa jadi masih suci. Karena kotornya itu disebabkan bukan hal yang najis. Ya, jadi ingat bahwa najis itu sudah pasti kotor, tetapi kotor belum tentu najis. Seperti kotoran tanah itu belum tentu najis ya anak-anak. Nah, yang kedua, jika lantai kotor karena air kencing atau air kencing seorang bayi, maka lantainya itu najis dan tidak bisa digunakan untuk tempat beribadah dan harus disucikan terlebih dahulu. Nah anak-anak, perhatikan juga gambar berikut ini. Misalnya pakaian kita terkena kotoran atau terkena air kencing. Nah itu najis ya anak-anak. Jadi bagaimana cara kita membersihkan najis tersebut? Yaitu dengan cara mengguyurkan air pada benda yang terkena najis. Diingat, diguyurkan atau disiram dengan air. Bukan mencelupkan benda tersebut pada air agar najis tadi hilang ya anak-anak.
Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan diri yang tidak suci sehingga tidak dapat melakukan ibadah. Hadas dibagi menjadi dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil artinya yaitu saat kita buang air kecil, buang air besar, atau buang angin atau kentut. Setelah buang air kecil atau besar atau buang angin, maka wudhunya kita itu batal kalau kita ingin melaksanakan sholat atau melaksanakan ibadah. Jadi bagaimana cara kita lagi bisa melaksanakan ibadah? Yaitu dengan cara harus mensucikan diri kita kembali dengan cara berwudhu kembali. Nah, sedangkan hadas besar, contoh hadas besar adalah mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara bersucinya yaitu bagaimana? Dengan mandi jinabat atau mandi wajib atau tayamum jika tidak ada air. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar seorang anak yang sedang sholat berikut ini. Badan, pakaian, dan tempat sholat kita harus dalam keadaan suci. Tidak boleh ada najis yang menempel. Jadi ya, badan kita harus bersih, harus suci, pakaian kita harus suci, dan juga tempat kita beribadah pun harus suci. Tidak boleh ada najis agar ibadah kita itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga harus dalam keadaan bersih. Jadi selain suci juga harus dalam keadaan bersih karena akan menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita beribadah itu kan akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pakaian, badan, dan tempat kita sholat itu harus suci dan bersih. Nah, sekarang kita lanjut ke subtema yang kedua, yaitu tentang berwudu. Aku senang berwudu. Kita perlu berwudu dulu sebelum sholat atau membaca Al-Quran. Jadi kita itu harus berwudu terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran. Bagaimana tata cara berwudu? Perhatikan ya. Tata cara berwudu yang pertama yaitu membaca niat terlebih dahulu. Apa niatnya? Nah, yuk kita baca sama-sama niat sebelum berwudu. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasi aswari fardhan lillahi ta'ala. Nah, itu niat sebelum berwudu. Setelah itu kita lanjut dengan membasuh kedua tangan kita, yaitu dibasuh kedua tangan kita ya anak-anak. Setelah itu lanjut dengan berkumur-kumur ya. Setelah itu lanjut dengan membasuh lubang hidung. Setelah itu lanjut dengan membasuh muka kita sebanyak 3 kali. Setelah itu lanjut dengan membasuh kedua tangan kita dari ujung jari hingga siku ya. Kiri dan kanan. Sebanyak 3 kali. Setelah itu lanjut dengan mengusap ubun-ubun kita atau mengusap kepala kita sebanyak 3 kali. Dan setelah itu lanjut dengan mengusap kedua telinga kita sebanyak 3 kali. Dan setelah itu lanjut dengan membasuh kedua kaki kita hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu barulah kita membaca doa setelah wudhu. Apa doa setelah wudhu? Nah, yuk kita baca sama-sama doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin.
anak-anak, sekarang kita lanjut ke subtema yang ketiga, yaitu tentang tayamum. Ayo belajar tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum adalah cara mensucikan diri selain berwudu. Bagaimana cara kita boleh bertayamum? Boleh bertayamum jika yang pertama tidak ada air. Sudah berusaha mencari air tetapi tidak mendapatkannya, sedangkan waktu sholat sudah masuk. Itu kita boleh bertayamum ya anak-anak jika tidak ada air. Yang kedua, kita boleh bertayamum jika sedang sakit. Apabila terkena air, bagian anggota wudhunya akan bertambah sakitnya menurut keterangan dokter. Jadi kalau kita sedang sakit tidak boleh kena air, kita boleh bertayamum. Dan yang ketiga, kita boleh bertayamum jika dalam perjalanan atau musafir dan sangat sulit mendapatkan air. Jadi kalau kita sedang dalam perjalanan dan sulit mendapatkan air, kita boleh bertayamum ya anak-anak untuk melaksanakan ibadah. Nah, sekarang kita masuk ke tata cara tayamum. Bagaimana tata cara bertayamum? Yang pertama dengan membaca niat tayamum. Berniat tayamum untuk melakukan sholat fardu, yaitu niatnya apa? Yuk kita baca sama-sama niat bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Nah, itu niat bertayamum. Yang kedua, mengusapkan muka dengan debu yang bersih. Ingat ya, debu yang bersih. Letakkan kedua tangan pada debu dan usapkan ke wajah seperti gambar berikut ini. Dan yang ketiga, mengusapkan kedua tangan sampai siku dengan debu yang bersih seperti gambar berikut ini. Paham ya anak-anak? Nah, agar kalian lebih paham, coba kalian perhatikan video cara bertayamum berikut ini. Kawan-kawan, kita belajar tata cara tayamum yuk. Pertama, membaca basmalah. Selanjutnya, meletakkan kedua tangan di atas debu yang bersih dan suci. Mengusap muka dengan debu atau tanah sambil mengucapkan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis salati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku bertayamum untuk melakukan salat fardu karena Allah Ta'ala. Meletakkan kedua tangan di atas debu yang berbeda untuk diusapkan ke kedua tangan sampai siku. Dan yang terakhir, tertib. Nah anak-anak, tadi adalah video tentang cara bertayamum. Semoga kalian paham ya. Nah, selesai sudah materi kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.